Selamat pagi semuanya, Pagi, Bu. pagi-pagi. Nah, mungkin nanti ini nilainya ya. Jadi hari saya udah rekap hari ini. Mungkin sebelumnya saya bilang remetnya 2 kali gitu ya. Tapi ketika saya lihat lagi untuk remedial, mungkin nanti bisa untuk dicek kembali nih ya. Nih Rahma untuk remedial kuis 1, terus UTS masih kurang. Tugasnya juga belum dikerjakan, Amrullah tugasnya juga belum dikerjakan, dan remet UTS-nya masih 70, tapi terserah nanti misalkan mau ikut apa enggak gitu ya. Nanti tinggal bilang aja, Bu, saya mau riset lagi gitu ya. Jadi saya sebenarnya buka sampai besok. Mau ngerjain cepet hari ini juga silakan. Tugasnya juga nanti saya akan ajarkan lagi. Mungkin namanya pakai Sora.GPT gitu, tapi bisa juga pakai yang lain. Adik-adik bisa langsung buat. Sebenarnya pakai AI saya udah ajarkan gitu ya di pertemuan ke-12. Jadi nanti udah dapat hasilnya, terus kemudian tinggal membuat PPT dan video gitu. Jadi misalkan mau buat PPT silakan, mau buat video silakan, itu tinggal nanti di koneksikan gitu ya. Sebenarnya bisa cepat gitu. Nanti kita coba lihat ya. Dan untuk tugasnya nih ya, jangan lupa tugas pertemuan 12 masih banyak yang belum. Oleh karena itu dari nilai tugas itu jadi jelek. Jadi yang baru ngerjain ini baru Vina sama Nurayu. Nah, tugasnya nilainya udah bagus. Jadi nanti dirata-ratakan, misalkan nilainya sudah oke. Jadi adik-adik silakan kalau mau yang remedial, bilang aja. Tapi pelan-pelan ya. Nih kalau ini Rahma saya udah bilang, saya udah ngasih soalnya sebenarnya. Jadi nanti bisa untuk dikerjakan. Semoga bisa untuk mengerjakan yang memang kurang ya. Terus Novi juga nih, saya lihat masih belum nih untuk tugasnya. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan 12, mungkin saya akan masuk dulu ke tugas gitu ya. Nah, untuk tugas sebenarnya saya sudah ada di pertemuan 12. Nah, sebenarnya di sini udah saya share di pertemuan ke 12.1 ya, 12.1 yang bisa nanti ditonton di khusus untuk teori periklanan. Nah, ini sebenarnya kan kita tugasnya itu udah ada. em, oke, tugasnya kita udah ada nih ya. Nah, ini tugasnya kemudian nanti adik-adik masuk gitu ya. Kemarin sudah kita bahas, bisa ditonton ya. Nah, dari situ kita bisa masuk ke, misalkan kita nggak sempat riset, nah kita bisa masuk ke chat GPT. Dari chat GPT kita tinggal share aja, kita copy aja itu bagian yang memang kita cari. Misalkan adik-adik em, mau buat dari faktor umur dan bla bla dan untuk apa misalkan saya untuk Coca-Cola. Nah, adik-adik nanti bisa search nih. Misalkan nih contoh nih, saya lagi masih nggak enak badan gitu ya. Saya pakai medicated oil nih dari Shenong C4 season gitu ya. Misalkan bisa dicari dari yang terdekat adik-adik. Misalkan adik-adik terlihat nih dari terdekat adik-adik, misalkan pulpen lagi nyatet gitu ya. Misalkan mau pulpennya pulpen merek apa, nah itu bisa di search. Nah, dengan si ChatGPT ini nanti dia akan search, oh ini merek ini dia fokusnya pada ini gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa dapatkan eh, data dari yang diminta dari tugas tersebut. Nah, gampang kan, datanya udah dapet dari ChatGPT. Nah, nanti adik-adik tinggal buat TikTok ataupun Instagram ataupun YouTube gitu ya, atau videonya gitu ya. Saya bakal search gitu ya dari kopiannya adik-adik, dan adik-adik juga mengirimkan eh, misalkan hasil PPT-nya. PPT-nya gampang. Jadi nanti adik-adik udah buat misalkan dari hasil ini tinggal di copy aja ke, bisa sih contoh ya beberapa nih kakak kelas sebenarnya sudah mengerjakan gitu ya, ada introduction gitu ya. Misalkan untuk direkam, diupload ke YouTube gitu ya. Jadi ada YouTube, mau terserah mau seperti apa. Nah, caranya sebenarnya untuk video itu gampang. Adik-adik bisa masuk ke
Em, Bikin video tuh cepet adik-adik. Jadi ketika kita buat ya, kita udah dapet untuk capturannya, kita tinggal buat share ke sini gitu ya, PDF-nya atau apanya. Jadi mereka bisa bikinkan video untuk Sora ini. Nah ini bisa nanti ditonton. Saya udah share mungkin. Nah ini saya pun, oke misalkan kita running ya, sebentar. Oke, ini sebelum kita masuk ya. Mana nih? Baru masuk. Jadi nanti untuk Rahmawati bisa remet ya. Kalau misalkan mau remet untuk kuis satu sebenarnya saya udah share nilainya untuk apa jawabannya. Jadi nanti jangan diulangi lagi. Kemarin saya udah bilang. Nah, kemudian untuk remedial 3 nanti bisa chat aja ya. Dan tugas nanti saya perpanjang nih sampai besok gitu ya. Jadi kerjaan tugas dan remedialnya nanti bisa untuk eh, chat karena terakhir minggu ini gitu. Jadi saya harap udah selesai karena kita udah harus fokus ke UAS. Oke, mungkin saya ulangi lagi untuk cara untuk di Sora gitu ya. Sebentar saya share lagi. Nah, misalkan adik-adik buka Sora chat chat GPT gitu ya. Sebenarnya ini khusus untuk pembuatan adik-adik mau apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya simple dari yang hasil-hasil adik-adik dapatkan di si chat GPT gitu ya. Sebenarnya dari chat GPT sendiri gitu ya. Adik-adik misalkan Nah, adik-adik udah di sini ya. Tadi kita udah dapat untuk penugasannya. Ini cara cepet ya. Kalau saya, oh, update payment. Oke, misalkan kita untuk penugasan itu contoh ya. Tugas pertemuan 12. Ini kita copy sebentar, dari tugasnya, gambar ya. Nah, ini kita copy gitu ya. Misalkan adik-adik udah dapet nih dari data yang ada gitu kan. Buatkan untuk em, sebentar. Ini saya share dulu ya yang lain yang misalkan Vina sama Nurayu udah nggak apa-apa sambil perhatiin ya. Buatkan target, buatkan dari umur dan untuk misalkan apa ya? Untuk brand Coca-Cola lagi ya. Nah, dia nanti akan detailing gitu ya. Nah, nih seperti ini. Mungkin kalau nggak berbayar seperti ini ya detailnya, kita bisa untuk cari lebih detail lagi, misalkan umur, umur, tempat tinggal, jenis kelamin, tingkat pendapatan. Nah, itu bisa adik-adik search. Kalau misalkan berbayar, itu sebenarnya bisa explore GPT. Cuman tadi ini saya lagi nggak perpanjang, jadi nanti adik-adik bisa untuk ini aja, didikan sampai kebiasaan. Nah, nah ini bisa didetailin lagi sama dia. Nah, setelah dari sini, sebenarnya adik-adik bisa buat di, nah ini didetailin aja nanti. Mungkin ini saya untuk typingnya kurang gitu nanti kita bisa dapat seluruhnya. Nah, ketika dapat seluruhnya dari umur, status pekerjaan, pikiran ini dan lain-lain. Misalkan ya contoh ya, ini kan saya belum ngetiknya baru ini aja nanti adik-adik bisa di copy gitu ya. Nah, ini nanti bisa untuk di copy. Nah, ketika nanti misalkan udah di copy gitu ya, masing-masing buat PDF. Nah, ini nanti bisa diinin adik-adik di Sora. Saya ini nggak pakai mouse jadi ya udahlah ya. Coba kita coba
yang ini dulu ya, sampai yang sini dulu. Nah, dari sini kita bisa sebenarnya upload ke Sora gitu ya. Sebenarnya bisa di PDF dulu gitu ya. Kita copy ke PDF dulu. Buatkan video untuk Coca-Cola, untuk brand Coca-Cola untuk em, berikut ini gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, nanti dia akan ngerunning gitu ya. Akan ngerunning dari videonya. Sebenarnya nih saya dari yang eh, ChatGPT itu mendingan ke PDF dulu. Jadi nanti dia bisa ngerunningin si video tersebut gitu. Jadi lebih cepat gitu. Nah, nanti dia akan buat nih untuk si soranya ini. Mungkin agak lama nih dia masih memikirkannya. Kita masuk dulu ya ke untuk hari ini. Gitu ya. Kita udah fokus ke UAS gitu ya. Oke. Sambil nunggu soranya em, berjalan gitu ya, si JPT-nya itu. Kita udah mulai langsung ke pertemuan. Nanti mungkin di sini saya juga ada untuk kisi-kisi untuk UAS. Kita padat ya. Jadi karena masih banyak yang belum mengerjakan tugasnya dan itu simple, kita sebenarnya bisa dibantu dengan AI. Saya pun nggak pakai AI ya gitu ya. Jadi saya sebenarnya open banget ketika adik-adik mempercepat pekerjaannya adik-adik. Cuman memang nanti nggak usah langsung crop langsung dari ChatGPT gitu ya. Adik-adik bisa buat dulu secara PPT, kemudian nanti si soranya itu bisa buatin em, slide. Mungkin adik-adik juga biasanya ada yang pakai slide untuk Canva gitu ya, langsung jadi video. Mungkin ada juga yang langsung, kalau saya biasanya langsung pakai si Sora aja, karena berbayar. Mungkin kalau misalkan nggak bisa, nanti adik-adik bisa pakai hal yang lain, atau misalkan mau manual kayak saya nih, misalkan ini seperti sekarang ini, saya share di YouTube gitu ya. Ini saya rekam dari Zoom. Jadi adik-adik bisa pilih eh, yang manapun gitu ya. Jadi dari situ sebenarnya cepet, hari ini pun kayak 1 jam selesai gitu dari bantuan-bantuan AI tersebut gitu ya. Nah, saya harap adik-adik bisa mengerjakan tugas yang belum gitu ya. Seperti contohnya Neneng, Rahmawati gitu ya. Tadi Amar dan lainnya yang memang belum. Jadi sama saya harap bisa mengerjakan ya tugasnya udah semuanya. Eh, karena kita kelasnya hanya 7 orang, masa nggak lulus karena tidak mengerjakan atau tidak mengikuti aturan yang ada. Jadi saya harap, jadi dari nilai yang tadi saya share, wah ini Amar baru datang. Nah, mungkin tadi saya ada share nilai gitu ya. Nah, di sini tadi saya share nilai untuk Jadi saya share nilai. Kita udah masuk. Oh ya, oke. Kita lihat dulu ya sebelum ini. Em, sebentar. Nih, suaranya udah selesai. Kita lihat lagi. Tadi kita udah dari tugas 2 itu kita udah dapet. Nah, Nah, ini dia langsung ngerunningnya buatnya seperti ini karena kita nggak detail untuk pengerjaannya gitu ya. Jadi nanti mungkin adik-adik bisa untuk explore lagi dari hasil target. Misalkan udah share nih di buat tugas 12 yang belum ya. Ini udah share, kita dapat. Dari sini, adik-adik bisa taruh di PDF gitu ya. Nah, dari PDF aja kita bisa untuk dapetin prom yang benernya. Kalau ini kan tadi saya langsung main copy-copy aja. Nah, nanti langsung dapet untuk videonya. Atau adik-adik mau langsung nih ya, dari yang tugas 12 nih, misalkan adik-adik mau pasarnya pasar apa. Terserah, kan saya bebaskan untuk brandnya. Jadi brand terdekat dari adik-adik yang adik-adik ingat, misalkan Bango gitu ya, kecap gitu. Misalkan eh
pulpen, tas gitu. Terserah adik-adik langsung nanti buat aja, dapat nih semuanya tingkat pendidikan, pikiran secara psikografi sampai dengan kebiasaan. Nah, ini mereka sebenarnya udah buat gitu ya. Kemarin sebenarnya lebih detail yang saya jelaskan. Nah, dari situ nanti bisa langsung buat untuk video penjelasannya. Nah, itu adik-adik bisa pakai Canva, bisa pakai itu untuk misalkan mau langsung adik-adik bisa pakai Zoom. Nah, ini kalau di Sora ini sebenarnya buat video-video yang memang detail gitu. Kalau adik-adik ngasih PDF, ngasih apa ya namanya? Kalau adik-adik ngasih yang lain juga nanti bisa langsung cepet gitu. Jadi kalau ini saya misalkan adik-adik maunya video, nah ini nanti adik-adik bisa share mungkin PDF dari PPT nanti bisa langsung mereka runningin buat cara videonya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk nilai tadi nih saya udah lihat udah lumayan nih ya, ada 5 peserta. Nah, untuk nilai tadi ya saya bilang saya jelaskan kembali. eh ini jangan lupa ya, Rama remedialnya masih kurang. Kemudian untuk remedial pertemuan, sorry. Off ya. Nah, untuk remedial tiganya, kemudian UTS gitu ya. Nah, udah kuis, UTS. Nah, ini Amar 70 terserah. Oh, Bu, udah deh, cukup deh 70 kayaknya nilai saya. Silakan gitu ya. Jadi nanti ini adalah nilai hasil akhirnya. Untuk jangan lupa tugas dikerjakan. Ini tugas nilainya masih nol dan dirata-ratakan nilainya segini. Karena tugas nilai 30% tugas kuis diharapkan untuk tugas kuisnya bisa dikerjakan. Nah, deadline besok ya terakhir karena sebenarnya kita cepet dari situ dari ChatGPT, copy dari produknya mau apa, bebas gitu ya. Kemudian langsung taruh di PPT, dari PPT misalnya pakai Canva, dari Canva pun bisa jadi video gitu ya. Lalu di-share aja di YouTube untuk ini. Videonya pun kita bisa rekam dari Zoom sendiri. Adik-adik sebenarnya dari Zoom ini adik-adik bisa rekam eh dan itu ada maksimalnya misalkan adik-adik cuma buat 5 menit gitu atau misalkan buat 1 menit dengan cepat ya itu silakan tapi biasanya 5 sampai 7 menit gitu ya. Nah, itu sebenarnya cepat mungkin deadline-nya besok ya. Jadi adik-adik nanti bisa mengerjakan yang memang belum. Oke? Dapat dipahami untuk tugas yang belum ataupun ini saya akan riset jika memang adik-adik meminta kepada saya. Kalau misalkan adik-adik tidak meminta, saya tidak riset ya karena nanti nilainya sayang gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa, Bu, tolong dong risetin nilai saya. Silakan kalau misalkan ini 70, oh kayaknya saya nggak bisa dapat nilai lebih tinggi dari itu lagi. Ya udah deh Bu, cukup gitu ya. Nah, itu silakan. Saya tanyakan sekarang eh, mau remedial apa enggak lagi? Untuk Amar, Neneng, Neneng udah ya. Amar, Pit, Novi, Rama, mau gimana? Mau Ibu. Oke, Rahma nanti saya riset bisa dikerjakan. Saya udah ngasih tahu ini ada di pertemuan satu. Jadi itu sebenarnya tinggal nonton video itu soalnya sama persis. Jadi Rahma tinggal lihat lagi, gitu ya. Nanti misalkan chat saya aja, Bu saya mau remedial dan tugasnya jangan lupa dikerjain. Itu tugas pertemuan 12. Saya udah perpanjang sampai besok. Saya harap besok bisa dikerjakan terakhir ya. Karena saya udah harus masukin nanti nilai UASnya. Nah, hari ini mungkin kita udah fokus ke UAS sama kisi-kisi. Oke. Nah, ini kan kelasnya ini kita ada sampai pukul 11.30. Nah, adik-adik nanti mungkin saya cepet. Adik-adik bisa, Bu, saya mau remet, Bu, saya mau ngerjain tugas. Karena saya nggak cukup lagi nih buat yang lain. Nah, bisa di eh, jam pelajaran saya. Gitu. Jadi, saya rasa adik-adik bisa saya cepet gitu ya. Adik-adik bisa mengerjakan, Bu, saya mau ngerjain tugasnya nih. Oh ya, kayak ngerjain tugas dulu. Saya rasa adik-adik bisa ngerjain tugas dalam waktu 1 jam ini, gitu ya. Nah,
Ini adalah pertemuan 15, pertemuan terakhir kita. Mungkin saya mohon maaf jika banyak kesalahan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin adik-adik juga terlalu pagi untuk adik-adik gitu ya. Saya nggak tahu juga karena kelasnya pagi. Nah, ini adalah pertemuan terakhir, yaitu etika periklanan. Nah, di sini nanti kita ada tanya jawab, remedial. Mungkin tadi saya udah share nilainya. Saya open banget ketika adik-adik misalkan, mau saya nilainya kurang. Jangan sampai nanti di akhir, saya pun ini ya, dari minggu ini saya udah share, nih nilainya masih kurang, nih nilainya masih kurang. Tolong dong diperbaiki. Karena ketika nanti sudah UAS, mohon maaf gitu ya, saya tidak dapat membantu setelah itu. Karena saya udah di deadline untuk pengumpulan nilai. Gitu ya. Nah, untuk ini kita ada, Zoom, tanya jawab, dan kisi-kisi UAS. Jadi nanti silakan tanya jawab, karena saya open banget, nanti saya akan kasih kisi-kisi juga. Untuk UASnya sendiri, kita ada 5, kemarin saya pilihan ganda udah trial and error gitu ya. Pilihan ganda masih banyak yang salah, mungkin, secara pembacaan untuk bukunya mungkin adik-adik masih belum terlalu memahami gitu ya. Karena saya membuat bahwa si AI itu nggak bisa baca dari soal yang saya buat gitu ya. Jadi mau nggak mau adik-adik banyak yang salah juga jadinya. Nah, em, kisi-kisi UAS kita 5 soal pilihan. Catat ya. Kisi-kisi UASnya itu ada 5 soal. 5 soal esai. Jadi saya nggak apa-apa esai. Nah, saya harap esainya semuanya itu ada di buku yang saya sudah berikan, gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa mengerjakan, gitu ya. Saya sebenarnya taruh di sini hmm, buku terbuka, nggak apa-apa, baca buku, gitu ya. Jadi bisa dibaca bukunya. Nah, soalnya mungkin ada 5 nih, ada 5 soal yang dari pertemuan biro iklan, terus kemudian branding, kemudian target market, gitu ya, kemudian positioning dan etika hari ini terakhir. Jadi adik-adik tadi udah dicatat ya, nanti bisa untuk UASnya dikerjakan. Soalnya 5 esai dan nanti jangan keluar dari buku yang saya, berikan, karena kalau misalkan jawabannya, klik esai karena di, aplikasi itu, di LMS itu udah ada langsung dia dari jawaban yang saya taruh, mereka langsung ngebaca jawabannya sesuai dengan itu, gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa baca bukunya ya, jangan yang lainnya. Jadi situ ada semua, oke? Nah, untuk Zoom dan tanya jawab ini kita lihat etika. Jadi sebenarnya etika secara sederhana gitu ya. Kita lihat untuk periklanan sendiri gitu ya. Kita ada prinsip-prinsip moralitas dasar yang akan mengarahkan kepada perilaku manusia. Nah, sebenarnya kalau adik-adik lihat ya, em, kita yang di sosial media gitu ya, kalau kita lihat periklanan. Nah, itu ada maknanya gitu ya dari etika tersebut. Etika tersebut misalkan contoh yang sehari-hari ya sebelum saya masukkan ke pengertian. Contoh nih ya, adik-adik mungkin sebelum bicara dengarkan etika dalam hidup gitu ya. Kemudian sebelum belanja hasilkan. Sebelum menyerah cobalah. Sebelum menulis pikirkanlah. Sebelum istirahat bekerjalah. Sebelum mati bermanfaatlah. Nah, itu adalah sebuah etika dalam hidup. Nah, di mana sebenarnya etika itu punya 2 makna. Ada makna yang berasal dari Yunani gitu ya, ataupun etos tunggal gitu ya, yang berarti tempat tinggal yang biasa. Itu ada adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Jadi misalkan, ih itu anak nggak punya etika gitu ya, cara berpikirnya seperti apa. Nah itu kita bisa lihat lagi. Jadi dari generasi ke generasi kita berbeda-beda etika dalam hidupnya. Nah kita bisa lihat lagi untuk sifat moralnya gitu ya. Jadi ada kebiasaan, akhlak, perasaan, berpikir. Ada moralnya.
Jadi nanti kita bisa lihat ya, ketika nanti kita lihat norma hidup kita. Jadi di dalam iklan pun kita lihat ada moralitas juga. Nah, contohnya ya, eh itu tidak melanggar otoritas yang ada. Contohnya tidak melanggar undang-undang yang ada. Jadi ntar adik-adik misalkan kalau membuat iklan, adik-adik desain videonya dan lain-lain, itu kita bisa lihat sekali bahwa eh, penyelenggaraan sosial itu jadi gimana. Jadi misalkan jangan sampai, misalkan adik-adik, nih iklan rokok, kamu bisa ya ngerjain iklan rokok, tapi diliatin rokoknya. Nah itu melanggar undang-undang karena tidak boleh memperlihatkan rokok tersebut, gitu ya. Itu ada standar moral tersendiri dari pemerintah. Nah ada juga standar dari masyarakat. Mungkin kalau adik-adik jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. em, saya pun agak shock gitu ya. Misalkan saya lihat di waktu saya lagi di Rusia, misalkan saya lagi di Eropa ataupun di Amerika, itu iklannya tuh agak senonoh gitu. Ada yang berciuman, ada yang apa terus kayak mereka santai aja. Kalau saya ngeliatnya di Indonesia kayak, wah, kok kayak gitu ya, gitu ya. Kok iklan kayak gitu gitu. Sedangkan kalau di kita kan misalkan iklan maaf, misalkan seperti Durex gitu dan lain-lain gitu ya. Itu iklannya itu kan cuman gambar doang, misalkan putih atau hijau gitu. Ada misalkan tulisan semata gitu ya, kenikmatan semata gitu. Misalkan seperti itu saya masih, oh di Indonesia iklannya caranya seperti itu karena ada undang-undangnya. Berbeda dengan di berbagai negara gitu ya. Saya melihatin, iklannya beda-beda gitu dan mereka masih punya pamflet-pamflet. Mungkin kalau adik-adik one day ada uang ke Korea gitu ya, isi di jalanannya itu eh iklannya itu iklan untuk operasi plastik gitu ya. Bahkan kemarin saya baru dari Malaysia aja itu banyak juga di jalan-jalan operasi plastik gitu. Jadi saya pun lihat oh ternyata sekarang udah lihat ada udah nggak malu lagi untuk operasi plastik itu. Dulu kan kita malu ya dia mau plastikan gitu ya. Nah itu sekarang moralitasnya sudah berbeda untuk periklanan sendiri gitu. Nah, untuk definisi etika pandangan Louis Kartsov gitu ya, kita ada etika di deskriptif, etika normatif, etika filsafatan gitu ya. Kita bisa lihat ada etika dari ilmu yang buruk tingkat manusia, kemudian juga ada yang baik dan buruk tingkah laku untuk normatifnya dan kefilsafatan. Jadi memang ada untuk orang yang membuat tanggapan tentang kesusilaan atau misalkan norma-norma yang tidak etis gitu. Jadi tadi saya balikan lagi kepada tergantung dari etika-etika kita sendiri. Nah, ini ada klasifikasi untuk etika ya. Ada etika, kemudian bagi dari umum dan khusus gitu ya adik-adik. Ada khusus individual. Jadi mungkin adik-adik orang tua berbeda dengan orang tua saya gitu ya. Nah, orang tua daerah masing-masing, ada lingkungan hidup. Nah, ada sosial, ada individual. Nah, dari sosial sendiri juga kebagi atas sesama, keluarga, politik, dan profesi. Jadi ada etika-etika yang terbagi lagi. Jadi ketika nanti adik-adik one day mau buat periklanan gitu ya. Nah, itu adik-adik harus lihat lagi sesama eh, periklanannya tuh seperti apa. Gitu ya. Jadi nanti masuk lagi nih ngelanggar etika-etika ini enggak. Jadi adik-adik bisa cross check lagi. Nah, dari situ pun di etika profesi kita masuk lagi nih. Makanya kita masuk di etika periklanan. Ada etika pendidikan gitu ya. Contohnya misalkan nggak boleh plagiat gitu ya di pendidikan. Nah, itu contohnya. Bisa etika bisnis. Misalkan udah ada hak cipta untuk nama produknya, kita ngikutin. Nah, itu nggak boleh. Biasanya kalau saya lucu ayam Kentucky gitu ya. Kan fried chicken gitu ya. Ayam fried chicken, ayam KFC. Nah, itu jadi CFC gitu ya. Nah, itu sebenarnya etika bisnis yang tidak boleh menggunakan kalimat yang sama gitu. Memang udah ada. Nah, kalau kita di etika periklanan. Dari sinilah kenapa ada etika periklanan tersebut.
Nah, secara umum mungkin kalau adik-adik lihat jenis-jenis etika ada umum, ada khusus gitu ya. Tadi kita bisa lihat kondisi teori, prinsip, tolak ukur yang memang adik-adik bisa lihat. Dan ada etika khusus yang merupakan penerapan-penerapan moral dari individual, sosial, tadi ada keluarga juga gitu ya, lingkungan hidup. Nah, itu kita bagi atas dua, ada individual dan sosial. Nah, yang kupe manusia terhadap dirinya sendiri, dan ada juga sosial untuk kewajiban sikap dan pola. Misalkan contoh ya, kalau saya ibu saya Jawa gitu ya. Dia misalkan kalau lewat ibu saya di depan saya nunduk gitu. Misi itu ada etika untuk melewati orang tua gitu. Itu termasuk dengan sikap dan dari orang tuanya tersendiri. Jadi udah mengajarkan seperti itu dan berbeda-beda. Nah, ini ada jenis-jenis etika banyak sekali gitu ya. Adik-adik nanti bisa baca kembali. Ada meta etik gitu ya, di mana nanti pertanggungjawaban kebenaran dari dasar etika dari moralitas dan ada normatif ethics. Nah, adik-adik misalkan one day mau bikin skripsi ini panjang. Sebenarnya masih etika itu masih panjang lagi karena memang Indonesia itu kita lihat masih banyak yang di abu-abu ya istilahnya gitu. Jadi ada Socrates, ada Aristotle gitu ya. Jadi kalau adik-adik lihat ini etika, kita bisa masuk lebih ke filsafat ya. Jadi memang seseorang itu bisa kita lihat oke nggak sih? Contoh nih, kalau saya di Jakarta, kita ngusap-ngusap pala kayak gimana sih gitu. Kita kadang biasa aja. Tapi ternyata ada beberapa orang yang memang berbeda. Contohnya kaum Hindu atau Buddha, mereka untuk kepala itu suci gitu ya. Ketika kita giniin gitu, gimana sih lu gitu. Ini lu gitu. Saya seperti itu. Buat kita biasa aja, tapi buat mereka, ih, nggak sopan banget nih orang gitu ya. Nah, itu termasuk dengan berbeda. Nah, ada juga etika untuk suatu cabang cabang sendiri atau applied ethics. Ada etika bisnis, kedokteran, periklanan. Nah, itu sebagai kompleksnya sendiri. Nah, ada etiket juga gitu, ada pedoman untuk perilaku norma yang berlaku di sosial. Jadi misalkan tidak sopan sambil berbicara gitu ya. Misalkan contoh, kita lagi bicara, tiba-tiba kita cut orang itu bicara. Nah, itu masuknya ada etika. Jadi di mana kita tungguin dulu dia berbicara, baru kita ngomong. Gitu ya, ketika dipersilahkan. Jadi bisa seperti itu. Nah, ada juga etika dan budaya. Nah, etika budaya kita ada tatanan etika sendiri gitu ya. Ini sebenarnya ada di, tadi saya cek ada di, untuk di UAS-nya kita bisa lihat buatkan untuk contohnya. Jadi nanti adik-adik di mana contoh untuk moralitas sendiri, moralitas dasar. Jadi nanti adik-adik bisa buatkan kira-kira contoh di teori perikanan ini penerapannya seperti apa sih di iklan. Nah, itu adik-adik bisa contohkan gitu ya untuk UAS-nya. Ini ada satu nih soal. Nah, ada juga hukum positif. Ya, kita bisa lihat ada peraturan mengenai aborsi, pornografi gitu ya, dan ada pengaturan mengenai jurnalisme. Nah, ada etika-etika sendiri untuk pemasaran, publik gitu ya, meliputi penyiaran dan lain-lain. Nah, ada beberapa strategi perikanan. Nah, kemarin kita udah bahas telemarketing sampai perikanan khusus. Ada iklan dan etika, kita ada keuntungan dan keburukannya. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya dari iklan. Biasanya dimunculkan kalau iklan itu munculnya budaya materialisme atau stereotip yang berbahaya dan ada yang produk-produk yang sebenarnya berbahaya untuk dikonsumsi. Gitu. Jadi misalkan iklan ya contoh obat kemarin ya ada yang meninggal kalau nggak salah tuh artis gitu ya atau selebgram. Nah itu flip apa yang warna pink-pink itu kayak vape gitu ya, whipping cream gitu ya. Sebenarnya itu nggak boleh dikonsumsi. Sebenarnya buat apa? Tapi dia buat apa? Nah itu ada keburukan dari iklan sendiri. Keuntungannya sebenarnya banyak ya, bisa buat masyarakat tersendiri gitu. Kalau mau join, join lagi ya. Nanti kalau keluar. Nah, ini ada dampak-dampak iklannya sendiri. Nanti join lagi ya, adik-adik.